Diking di kejauhan mendengar apa yang dikatakan Luo Feng, dan dia juga merasakan darahnya mendidih, dan tertawa, "Ya, saya adalah orang yang kuat di dunia, dan saya tidak pernah takut membuat musuh." 4 pembangkit tenaga listrik dari bengkel trik semuanya merasa ada yang tidak beres, dan pembangkit tenaga listrik dari dunia sumber umumnya bertindak cukup aman demi lingkungan kultivasi yang stabil. Tetapi jika Anda benar-benar merobek wajah Anda tidak akan mati. Pembangkit tenaga listrik di dunia sumber mungkin kehilangan harta mereka, tetapi mereka dapat terus mengirim klon dari kampung halaman mereka. Pada awalnya, saya pikir tidak akan mudah untuk membunuh 2 kaisar dewa di tahap tengah. Ambil saja biaya dan biarkan mereka pergi. Tapi Anda harus melakukannya. Di lautan darah yang tak ada habisnya ini, kita tidak dapat menemukan tempat untuk memenjarakan Kumo, dan tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Mereka berempat kuat. Tiba-tiba sakit kepala. Kamu membantuku menemukan jalan, dia menyempurnakanku, aku tidak bisa bertahan lama. Pria dingin yang dipenjara itu cemas dan mendengar dari dunia luar, tubuhku telah disempurnakan menjadi 2. Memohon belas kasihan, bernegosiasi, tidak peduli apa yang kamu lakukan, temukan cara untuk menyelamatkanku. Pria dingin itu mengirim suara untuk menghubungi, selama kamu bisa menyelamatkanku, aku bersedia mengirim 10 juta kristal Hunyuan ke setiap orang. Ketika 4 pembangkit tenaga listrik dari bengkel trik mendengar ini, 2 telah disempurnakan. Mereka terkejut, makhluk bawaan Hunyuan itu memiliki inti kehidupan. Namun, pembudidaya mereka tidak ada gunanya, jiwa benar-benar musnah, atau tubuh fisik benar-benar hancur. Jika Kumo mati, lautan darah yang tak ada habisnya ini dapat memenjarakan satu lagi dari kita dan menghancurkannya satu persatu. Makhluk es itu mengirimkan suara itu kepada ketiga sahabat dari jauh, dan begitu kata-kata ini keluar, ketiga sahabat itu juga merasakan gejolak di hati mereka. Semua orang bergabung dengan Lokakarya Trik, seberapa dalam persahabatannya? Secara alami tidak mungkin. Ayo pergi. Ayo pergi. Setelah mereka berempat menyatukan pikiran mereka, cahaya dan bayangan yang awalnya mereka lawan dengan Kaisar King juga menyatu dengan 3 sahabat lainnya dalam sekejap. Kumo, kami akan memberitahu tuanmu dan biarkan dia menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Mereka berempat berbicara, dan kemudian mereka berempat bergabung dan berubah menjadi cahaya berkabut, yang merobek semua rintangan dan terbang paksa ke kejauhan. Jika kedua belah pihak bertarung, akan sulit untuk membedakan pemenangnya dalam waktu singkat, dan Luo Feng harus meluangkan waktu untuk menghancurkannya satu persatu. Begitu dia melarikan diri dengan sekuat tenaga, lautan darah Luo Feng yang tak ada habisnya tidak akan dapat mencegatnya. Kecepatan cahaya berkabut sangat cepat, dan dalam 2 napas, itu telah menghilang ke langit yang jauh. Wow! Lautan darah yang tak berujung mengembun menjadi sosok berjubah hitam, itu adalah Luo Feng. Mereka pergi. Diking juga terbang ke sisi Luo Feng dan melihat ke kejauhan sambil tersenyum, aku tidak menyangka bahwa kita berdua lawan 5. Mereka kehilangan 1, dan 4 lainnya melarikan diri. Bagaimana kekuatan penjara ini bisa memiliki persahabatan yang mendalam? Luo Feng mencibir. Ngomong-ngomong, Kaisar Dewa yang kamu penjarakan, apakah ada cara untuk membunuhnya? Diking bertanya. Beberapa saat. Kata Luo Feng. Diking tiba-tiba tersenyum, bahagia, jika mereka ingin membunuh kita harus membunuh mereka. Bunuh Kaisar Dewa, dan jarahannya mungkin lebih dari sekadar jarahan perburuan ini. Hati. Luo Feng tergerak. Miliaran pembangkit tenaga listrik dunia tidak memiliki doppelganger. Oleh karena itu, harta yang mereka kumpulkan selalu dibawa di tubuh mereka. Diking tersenyum. Luo Feng mengerti. Beberapa harta tambahan, warisan, DLL, mungkin telah lama hilang, tetapi senjata kebiasaan dan harta rahasia yang Anda bawa, dan beberapa bahan yang dibutuhkan untuk kultivasi, umumnya dibawa. Untuk berjaga-jaga jika mereka mendapatkan bantuan, keluar dari sini dulu. Luo Feng berkata bahwa pada saat ini, dia sedang menyempurnakan Kumo yang dipenjara dengan sekuat tenaga. Ayo pergi. Diking dan Luo Feng segera mengendalikan perahu terbang hitam dan pergi dengan cepat. Di tubuh Luo Feng, mata laut darah, yang tidak menghancurkan tubuh laut darah berada di penjara luar angkasa tempat arai harta karun rahasia dilemparkan.
Mendengus. Rantai hidup dan mati yang dipadatkan oleh kekuatan formasi semuanya mengikat sosok Kumo, mengikis dan mencekik tubuh Kumo. Tubuh layu ini adalah kondensasi racun tipe aturan yang tak terhitung jumlahnya. Luo Feng datang ke sini dengan klon, mengamati pihak lain dengan Eye of Bionic Annihilation, dan tubuh Kumo sebenarnya adalah lumpur hitam yang tak berujung. Meledakan tubuhnya, dia juga tersebar menjadi racun yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada kerugian sama sekali. Luo Feng bergerak kali ini, menutupi area yang luas dengan lautan darah yang tak ada habisnya, dan memenjarakan semua racun berlumpur hitam dalam satu gerakan, sehingga Kumo tidak bisa melarikan diri. Mendengus. Pada saat ini, formasi kehidupan dan penghancuran bekerja sama untuk menyempurnakan, terus memurnikan dan mengonsumsi sebagian racun tipe aturan. Mereka melarikan diri? Kumo marah, dan kemudian dia lega. Di seluruh kota Yulan, satu-satunya orang yang benar-benar dekat dengannya adalah tuannya. Siapa lagi yang benar-benar peduli jika dia hidup atau mati? Formasi yang mengerikan. Kumo tidak bisa melarikan diri, merasakan erosi dan pencekikan kekuatan formasi kehidupan dan kehancuran. Dia tidak takut pertempuran jarak dekat, dan pertarungan ini juga yang pertama melekat pada tubuh Luo Feng, ingin mengikis tubuh Luo Feng. Siapapun yang ingin berbicara tentang tubuh, Luo Feng jelas lebih kuat. Tubuh racun aneh, saya dapat bertarung dengan kehidupan Hunyuan tingkat rendah di tengah Kaisar Dewa dalam pertempuran jarak dekat, dan itu dapat mengikis mereka dan melukai mereka. Tapi tubuhku yang beracun tidak bisa melawan kekuatan formasi kehidupan dan kehancuran ini. Tubuh Kumo berangsur-angsur terdistorsi, dan kepalanya tetap dalam kondisi normalnya, dan tubuhnya mulai menjadi sejumlah besar lumpur hitam. Lumpur hitam selalu dimurnikan dan dikonsumsi. Luo Feng. Kumo menjaga kepalanya tetap normal dan menatap Luo Feng. Luo Feng berdiri tidak jauh, mengamati keadaan Kumo saat ini. Saya tidak tahu apa kondisinya, Anda dapat membiarkan saya pergi. Kumo memandang Luo Feng. Kumo mengangguk, dan senyum muncul di wajahnya yang dingin. Sepanjang jalan, saya telah membunuh terlalu banyak makhluk, dan akhirnya giliran saya untuk dibunuh. Kumo memejamkan mata. Saat ini, dia mengenang perjalanannya. Dunia tempat dia dilahirkan, jalannya beracun. Semakin banyak Anda berlatih, semakin dekat Anda dengan kematian, dan Anda harus menerobos ke alam berikutnya sebelum setiap bencana tiba untuk terus bertahan dalam kesulitan. Dia telah menjelajahi lebih dari 300 dunia, menyaksikan kehancuran 19 dunia, dan mengarah pada kehancuran 3 dunia. Dia sendiri telah bangkit 3 kali. Sebelum kesengsaraan kematian Dao Besar, terakhir, dia mencapai tingkat Raja Dewa dan menguasai cabang Dao Besar. Kuasai cabang jalan untuk melarikan diri. Setelah dia menguasai jalan beracun lengkap, kesengsaraan kematian Dao Besar, setelah datang ke kota hujan, dia menyadari bahwa warisan bengkel trik terlalu cocok untuknya, dan dia menggunakannya untuk berlatih tubuh racun trik. Pembunuhan dan penjarahan sama umumnya dengan bernapas baginya, dan dia bahkan tidak peduli tentang menghancurkan dunia. Saya mencapai tingkat Raja Dewa sebelum saya lolos dari kematian Dao Agung. Tapi saya sudah terbiasa untuk waktu yang lama, membunuh, menjarah, segalanya. Kebiasaan telah lama mendarah daging dalam jiwa. Pada saat dia akan mati, Kumo menyadari bahwa periode panjang, kesengsaraan kematian Dao Besar, dari lemah menjadi Raja Dewa sulit dan dianiaya, dan itu berdampak mendalam padanya. Tubuhnya hampir disempurnakan, dengan hanya beberapa sisa-sisa yang tersisa. Pada saat ini, dia mencoba menghubungi temannya, tetapi karena jarak, dia tidak bisa menghubunginya lagi. Penindasan alam suci 9 sungai sangat kuat dalam semua aspek, dan jangkauan transmisi harta karun transmisi relatif kecil. Tidak bisa menghubungi. Kumo memikirkan satu-satunya master saat ini. Bakat guru jauh lebih kuat darinya, dan dia bisa lolos dari kematian dan sampai ke tempatnya hari ini, berkat guru. Saya tidak mati di tangan pembudidaya lain, saya mati di tangan perampokan kematian Dao Besar. Tuan, jangan membalaskan dendam saya, gumam Kumo. Akhirnya, sejumlah kecil lumpur hitam yang tersisa benar-benar disempurnakan. Kumo menghilang sepenuhnya, dan tidak ada residu, dan ketika dia meninggal, ada harta rahasia dan hal-hal lain yang tersisa. Luo Feng menyaksikan seluruh proses pemurnian dari awal hingga akhir,
Seorang kultivator, kekuatan orang yang tercerahkan di tahap tengah Kaisar Dewa, dia percaya bahwa karir kultivasinya adalah legenda, dan Luo Feng tahu bahwa tidak mudah bagi mereka untuk berlatih. Selain itu, Luo Feng juga tahu bahwa para senior Yuan telah berusaha keras untuk menumbuhkan kultivator yang kuat. Jadi di kota Yulan, Luo Feng sangat rendah hati dan tidak menimbulkan masalah. Tetapi ketika pihak lain ingin bunuh diri, Luo Feng tidak akan tinggal lebih lama lagi. Kamu adalah Kaisar Dewa pertama yang kubunuh. Luo Feng berkata dengan lembut, melambaikan tangannya untuk menyingkirkan harta rahasia yang ditinggalkan oleh Kumo. Harta rahasia ini, ada harta karun yang disimpan di labirin ilusi, dan ada harta rahasia misterius. Adapun labirin ilusi, ada sejumlah besar barang. Yang disimpan di antara mereka, ada sejumlah besar bahan kehidupan Hunyuan bermutu rendah, yang bias terhadap jenis racun. Ada juga beberapa jarahan lain yang diperoleh dari penjarahan yang berhasil, dan labirin dari 3 harta karun rahasia dunia ilusi ditempatkan. Ada beberapa pembudidaya yang mati di tangannya. Luo Feng berpikir, banyak bahan yang dia beli adalah produk berkualitas tinggi. Berbeda dari undang-undang pembelian mereka sendiri yang buruk. Pembelian Kumo jauh lebih boros, dan tentu saja, ada juga sejumlah besar bahan untuk membantunya memurnikan racun. Diperkirakan nilai bahan dan harta ini sekitar 80 juta kristal Hunyuan. Luo Feng menilai bahwa sebagian besar keuntungan dari karir kultivasinya akan dikonsumsi, seperti membeli harta tambahan dan membeli warisan super. Apa yang Anda bawa adalah beberapa item latihan umum, dan nilainya relatif terbatas. 80 juta kristal Hunyuan juga sangat bagus. Luo Feng sangat puas. Setelah itu, perjalanan kembali jauh lebih lancar, dan tidak ada lagi penjarahan, dan perahu terbang hitam berhasil mencapai kota hujan. Saudara Luo Feng, kamu membunuh Kumo, dan informasi ini menyebar dengan cepat. Diking berkata, kamu berada di kota Yulan, dan ketenaranmu akan jauh lebih besar daripada di masa lalu. Luo Feng terlalu rendah hati sebelumnya, dan dunia luar bahkan berpikir bahwa Luo Feng berada di tahap awal Kaisar Dewa. Luo Feng menggunakan satu musuh melawan 4 Kaisar Dewa tahap menengah, dan bahkan membunuh balik 1 Kaisar Dewa tahap menengah, Kumo. Kekuatan ini jelas sangat kuat di antara pencerah Kaisar Ilahi tahap menengah, dan itu cukup untuk menarik perhatian banyak kekuatan. Melihat kota Yulan, kekuatanmu cukup untuk menempati peringkat 2000 besar. Diking berkata, jika kamu terkenal, bahkan jika kamu tidak menimbulkan masalah, aku khawatir hal-hal akan datang kepadamu. Luo Feng mengangguk. Ngomong-ngomong, menurut intelijen, hanya ada satu kerabat dan teman sejati Kaisar Ilahi Kumo di kota Yulan, dan itu adalah tuannya, Yuyong. Diking berkata, tuannya Yuyong jauh lebih sulit. Aku hanya klon di alam suci 9 sungai, apa yang perlu ditakuti? Luo Feng tersenyum mudah. Beberapa pihak lain adalah tubuh nyata, dan mereka adalah doppelganger. Pihak lain yang panik? Wah! Perahu terbang hitam. Itu terbang tinggi di langit kota Yulan dan langsung menuju ke arah Istana Hunyuan. Di lantai pertama Istana Hunyuan, toko nomor 3. Aduh! Mata lelaki tua gemuk Buyu melebar, mengamati mayat kehidupan Hunyuan tingkat rendah yang disimpan di tas penyimpanan. Di antaranya ada mayat besar dengan tubuh merah menjadi yang paling mencolok. Lihat bentuk tubuhnya, lihat napasnya. Ini adalah kehidupan Hunyuan tingkat rendah di tingkat menengah Kaisar Dewa. Buyu memandang Luo Feng dan Diking dengan heran. Di kota Yulan, mampu berburu kehidupan Hunyuan tingkat rendah, Kaisar Dewa tahap menengah, telah membuktikan kekuatan tim. Cepat dan ajukan penawaran. Kaisar King mendesak. Dengan tubuh ganas ini, saya dapat menghasilkan hingga 12,5 juta kristal Hunyuan. Buyu berkata, menghitung 10 eksploitasinya, ia telah mengumpulkan 13,5 juta kristal Hunyuan. Luo Feng dan Diking saling melirik, ini sudah merupakan tawaran tertinggi, dan dua lainnya yang baru saja pergi tidak dianggap sebagai jasa militer, dan mereka masing-masing memberikan harga tertinggi 12.122 juta. Mayat yang terik ini untukmu. Diking berkata sambil tersenyum. Buyu tertawa ketika mendengar ini, dia masih terikat untuk mendapatkan mayat Yan-Yan yang lengkap ini. Tendon inti mayat Yan yang dibeli oleh pasukan di belakangnya untuk waktu yang lama, dan bahan tubuh lainnya juga dapat digunakan untuk menyempurnakan senjata, obat-obatan, pemurnian boneka, dan sebagainya.
Jangan melihatnya hanya sebagai mayat kehidupan Hunyuan tingkat rendah, tahap tengah Kaisar Dewa, itu karena alam makhluk-makhluk ini rendah dan mereka tidak dapat memberikan permainan penuh untuk keuntungan mereka sendiri. Sebagai makhluk yang terlahir untuk melompat keluar dari kandang, mayat mereka masih sangat istimewa, dan di tangan pembudidaya, mereka dapat memainkan peran yang lebih besar. Bahkan potongan-potongan terakhir dapat digunakan sebagai bahan bagi praktisi untuk berpartisipasi dalam latihan spiritual mereka. Semua terjual habis. Luo Feng dan 3 toko yang paling mereka kenal di lantai pertama Aula Hunyuan terjual. Kehidupan Hunyuan tingkat rendah dari satu Kaisar Dewa di tahap tengah dan tahap awal Kaisar 7 Dewa yang kami buru kali ini terjual total 19,5 juta kristal Hunyuan. Luo Feng dan Diking juga hanya membagi pendapatan. Dalam 3 atau 7 poin, Diking mengambil 5,85 juta kristal Hunyuan, dan 13,65 juta kristal Hunyuan sisanya jatuh ke Luo Feng. Luo Feng juga meminjam 300.000 kristal Hunyuan dari Kaisar Qing untuk membeli harta rahasia peta formasi, dan juga mengembalikannya ke pihak lain. Kamu membunuh jerahan Kumo itu, jangan khawatir ketika kamu menghadapinya. Diking berkata, lihatlah sekeliling kota Yulan. Luo Feng mengangguk. Jerahan itu lebih merepotkan untuk ditangani. Jika Anda malas, Anda dapat menjual semuanya di sini di Istana Hunyuan. Tapi kemudian diskonnya akan terlalu besar. Mayat kehidupan Hunyuan tingkat rendah yang lengkap dapat dijual di sini. Tetapi banyak bahan yang berserakan, bahkan banyak racun yang sudah disiapkan, beberapa bahan berharga yang siap dimurnikan, masih perlu dijual ke barang. Rawatlah. Kamu juga harus berhati-hati dengan Tuan Kumo, Yuyong, dan taring triknya. Diking mengingatkannya sebelum pergi. Luo Feng juga pergi untuk berurusan dengan jarahan itu. Hanya ada 3 kekuatan yang telah lama mencuri dan menjarah di kota Yulan, yaitu sarang cacing, gedung 10.000 bayangan, dan bengkel trik. Anda harus tahu bahwa ada juga 723 orang di seluruh kota yang memiliki kekuatan pencerahan tahap akhir Kaisar Ilahi. Ketiga keluarga ini berani menjarah seperti ini, dan mereka tidak takut menyinggung musuh, yang menunjukkan bahwa mereka sangat percaya diri. Wakil pemilik, Kumo, dari tim Cahaya Hitam sudah mati. Keempat master tim itu kembali ke kota Yulan selangkah lebih maju dari Luo Feng dan mereka secara alami melaporkan berita tersebut. Di seluruh bengkel trik, ada total 8 wakil pemilik. Semuanya memiliki kekuatan orang-orang tercerahkan mendiang Kaisar Ilahi, dan 2 dari mereka telah menjabat sebagai patriark kota Yule, dan 8 wakil pemilik adalah manajer sebenarnya dari bengkel trik. Adapun pemiliknya, kekuatan pemilik bengkel sangat kuat, dan dia sudah mendekati level 3 Master Aula. Mereka biasanya tidak muncul. Energi utama pemiliknya ada pada klon alam suci kegelapan. Keberadaan trickster hanya untuk menuai keuntungan yang cukup. Kumo sudah mati? Seorang pria tampan berjubah putih duduk di sana, kulitnya secara alami memiliki lapisan tipis lingkaran cahaya di permukaan kulitnya, dan jika Anda melihat lebih dekat, lingkaran cahaya itu sebenarnya dibentuk oleh beberapa lapisan pelindung kering. Pria tampan itu adalah salah satu wakil pemilik bengkel trik, Tetua Tianhe. Hanya ada 20 tim di bawah komando saya, dan tim Blacklight tiba-tiba kehilangan 1 pemain, dan cukup merepotkan untuk mengerahkan kembali tim. Penatua Tianhe tersenyum ringan, jari-jarinya putih, seperti batu giok kristal, dan dia mengulurkan tangannya untuk menuangkan anggur dengan santai. Bagaimana kamu bisa mati? Wakil pemilik, detailnya ada di sini. Sosok itu dengan hormat menawarkan informasi. Patriark Bango Surgawi Armor Emas menyapu pandangannya. Seluruh proses pertempuran sebelumnya yang tercatat dalam informasi terungkap sepenuhnya. Luo Feng. Penatua Tianhe berbisik pelan, seorang pembudidaya yang baru berada di kota Yulan selama 700 tahun, metode tubuh fisik agak menarik. Tapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia juga orang kuat yang telah keluar dari dunia sumber, melayani sebagai veteran di kota Yulan dan wakil pemilik di Weifang, semuanya untuk menuai keuntungan di sepanjang jalan. Energi utamanya juga ada di alam suci kegelapan. Sebagai orang yang tercerahkan yang telah mencapai tahap akhir Kaisar Dewa, kekayaan terakumulasi selama bertahun-tahun, bahkan di kota Yulan, dia memiliki seperangkat harta rahasia yang lengkap dan kuat, jadi tentu saja dia tidak mengambil Luo Feng di matanya. Jika dia membunuh anak buahku, dia harus membayar kompensasi.
Penatua Tianhe melirik sosok Jinjia, kamu pergi ke Luo Shanfeng dan katakan padanya bahwa mengkompensasi 50 juta kristal Hunyuan, dan masalah ini akan dihentikan. Jika dia tidak mau membayar, kamu tidak perlu kembali. Patriark Bango memerintahkan. Iya. Sosok Jinjia menjawab dengan hormat dan segera pergi. Tetua Tianhe minum dengan santai, dan suasana hatinya tidak berfluktuasi. Orang-orang mati? Dia tidak peduli sama sekali. Para klon yang tinggal di kota Yulan memiliki semua tujuan mereka untuk mengumpulkan sumber daya. Kota Yulan sudah terlalu lama membosankan. Lau menunjukkan senyuman, Luo Feng. Agak menyenangkan bagimu untuk mencari Wonderful Book tangsanbox.com dan melihat Devouring the Stars 2 menolak aku. Tianhe Yuan benar-benar menantikan untuk menuai manfaat kota Yulan untuk waktu yang lama. Selain ketenaran, pasti ada cukup pencegahan. Penangkalan dicapai dengan membunuh. HMPH. Penatua Bango Surgawi memiliki tatapan dingin di matanya. Hari-hari dunia, suasana relaksasi. Bagi Grand Elders, ini murni rilis. Sebuah rumah gua di area inti kota Yulan, di mana keamanan dan pasokan energi semuanya berada di atas rumah gua di Diking. Kumo sudah mati? Yu Yong berada di rumah gua dan menerima berita itu, dan juga menerima seluruh proses pertempuran yang dikirim oleh keempat sahabatnya. Tubuh Yu Yong jauh lebih besar, dia bukan orang yang tercerahkan, tetapi seorang pembudidaya garis keturunan Hunyuan. Dalam hal kekuatan, itu hampir mendorong garis keturunan Hunyuan ke tingkat semi Hunyuan. Tapi masih ada jejak yang hilang. Pembudidaya garis keturunan, tingkat semi Hunyuan yang sebenarnya memiliki status yang sama dengan pencerahan akhir Kaisar Ilahi. Yu Yong mencari rumah buku rasa yang indah, dan melihat kekuatan saat ini langit berbintang pemakan 2, dan jika dia ingin pergi ke alam suci kegelapan, dia mungkin hampir tidak bisa melewati ambang batas terendah. Tapi dia tidak ingin mencoba. Pergi, dan itu juga bagian bawah. Dia lebih suka terus terakumulasi di alam suci 9 sungai, setidaknya untuk benar-benar mencapai level semi Hunyuan. Kumo. Yu Yong menghela nafas pelan, aku katakan sejak lama, ketika kita datang ke alam suci 9 sungai, hidup jauh lebih mudah. Tidak perlu bergabung dengan triksteri. Yu Yong dan Kumo memanjat dari bawah. Dalam prosesnya, mereka memiliki teman lain, tetapi pada akhirnya, hanya mereka berdua yang datang ke alam suci 9 sungai bersama. Bagi pembudidaya dunia sumber, jalan kultivasi bahkan lebih sulit, dan kesulitan menjadi kaisar dewa sangat tinggi. Tapi tekanan pada mereka di dunia sumber tidak terlalu besar. Tetapi Yu Yong dan Kumo memiliki semua jenis sumber daya, dan jauh lebih mudah untuk dibudidayakan, tetapi krisis ada di mana-mana, dan kematian mendekat lagi dan lagi, memaksa mereka untuk berkultivasi. Jika Anda tidak kuat, Anda akan mati. Saya secara pribadi telah bertemu dengan senior Jin, dan pendahulu Jin mengatakan bahwa selama kita bisa melompat keluar dari kandang, dia bersedia membangkitkan sejumlah besar teman yang mati untuk kita. Yu Yong menghela nafas, bagi kami, yang terpenting adalah melompat keluar dari kandang. Alih-alih bertarung sampai mati dengan praktisi lain. Yu Yong memahami muridnya Kumo dengan sangat baik. Kumo telah tumbuh dalam membunuh sepanjang hidupnya, menjadi kaisar dewa, mencari toko buku rasa yang luar biasa, menyaksikan melahap langit berbintang 2, dan masih terbiasa berjalan di jalan ini. Karena ini adalah cara tercepat untuk mendapatkan sumber daya. Sebelumnya itu adalah ring. Keadaan menganiaya kami, dan kami harus membunuh. Dan sekarang alam suci 9 sungai belum menganiaya kita bisa memperlambat. Yu Yong menghargai hari yang relatif santai dan damai ini. Luo Feng. Yu Yong melihat seluruh proses dalam laporan, mungkin, Luo Feng adalah perampokan Kumo. Dia tidak memiliki permusuhan terhadap Luo Feng. Ambil inisiatif untuk menjarah, berinisiatif untuk saling membunuh. Pada akhirnya, dia meninggal. Siapa yang harus disalahkan? Di jalan membunuh pertumbuhan, Yu Yong telah melihat kematian terlalu banyak teman, dan dia bahkan siap mati kapan saja. Pada akhirnya, dia dan Kumo sangat beruntung, benar-benar terlepas dari dunia aslinya dan datang ke alam suci 9 sungai. Kumo meninggal di sini, Yu Yong tidak terkejut sama sekali. Jika Anda memilih jalan penjarahan, Anda harus siap untuk melawan. Aku tidak akan membalaskan dendammu. Yu Yong menghela nafas pelan, saya yakin Anda juga menantikannya.
Keduanya saling mengenal dengan sangat baik. Mengatakan bahwa mereka adalah master dan magang, tetapi mereka telah tumbuh bersama untuk waktu yang lama, dan mereka telah lama menjadi teman dalam hidup dan mati. Aku hanya punya satu tujuan di jalur kultivasiku, dan itu adalah melompat keluar dari kandang. Mata Yuyong sangat tegas, dan hanya dengan melompat keluar dari sangkar dia dapat menebus terlalu banyak penyesalan. Luo Feng sedang berkeliaran di sekitar pedagang di kota Yulan, dia sedang mencari solusi yang cocok untuk menangani jarahan dalam jumlah besar, tidak harus menjual dengan harga tertinggi, tetapi juga menjual dengan harga yang dekat. Saat itu sudah gelap dan sangat berangin. Begitu Luo Feng keluar dari bisnis, dia melihat sosok lapis baja emas muncul di depannya, seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan baju besi emas, dan dia menatap Luo Feng dengan wajah acuh tak acuh. Trik Fang, Qiu Yiki. Luo Feng segera mengidentifikasi pihak lain, dia telah membeli informasi Kaisar Dewa di seluruh kota, meskipun dia tidak membeli informasi terbaru untuk saat ini, tetapi informasi Kaisar Dewa berubah sangat sedikit dalam waktu singkat. Qiu Yiki, anggota pencerahan tahap menengah Kaisar Dewa di bengkel trik. Kamu datang karena benda kering? Luo Feng saling memandang. Luo Feng. Sosok Jin Jia memandang Luo Feng. Kumo adalah wakil pemilik bawahan trik Fangku kepada Tianhe yang lebih tua, kamu membunuh Kumo, dan wakil pemiliknya sangat marah. Namun, mengingat Kumo merampokmu terlebih dahulu, aku akan memberimu kesempatan untuk menebus dosa-dosamu. Beri saya kesempatan untuk menebus dosa-dosa saya. Luo Feng saling memandang. Kompensasi 50 juta kristal Hunyuan, dan penipu tidak akan lagi dikejar. Sosok baju besi emas itu berkata, 50 juta kristal Hunyuan. Luo Feng tersenyum marah, tim bengkel penipu Anda menjarah di luar kota dan ingin membunuh saya akan membunuh satu sebagai gantinya, dan Anda masih ingin saya menebus dosa-dosa saya. Mungkinkah dalam menghadapi penjarahan dan pembunuhan, saya hanya bisa membiarkannya dibantai? Kamu bisa melawan, dan setelah kamu membunuh balik, kamu masih harus mengimbanginya. Sosok Jin Jia berkata, dalam 3 hari, 5 kristal Hunyuan kering dan 10.000 akan dikirim ke wakil pemilik, tentu saja, Anda juga dapat memilih untuk tidak membayar. Hanya saja konsekuensinya adalah sesuatu yang tidak ingin Anda lihat. Dengan itu, sosok baju besi emas berbalik dan pergi. Jangan menunggu 3 hari. Luo Feng berbicara, kembalilah dan beritahu wakil pemilik di belakangmu, Tianhe Elder, jangan bicara tentang Wugan Wanhun Source Crystal. Tidak ada satupun kristal Hunyuan. Trik apa, gunakan saja. Sosok Jin Jia melirik Luo Feng dan menyeringai, kagumi. Dengan itu, dia terbang pergi.